Namaku Haidaris, you can call me Hizi. So angkat tanganmu, cheers wahai pejuang mimpi. Welcome to my channel everybody. Halo semuanya, balik lagi di channel Haidaris. Dan pada video kali ini aku bakal bercerita, sebagaimana kalian tahu, aku bakal bercerita tentang pengalaman sekaligus perjalanan aku di ajang bakat. Disclaimer dulu di awal bahwa video ini bertujuan hanya untuk bercerita menurut apa yang aku alami, tanpa bermaksud untuk menggiring opini publik ataupun menyudutkan dan merugikan pihak penyelenggara. Dan mudah-mudahan video ini akan menjadi bayangan buat teman-teman yang nantinya akan ikutan di ajang tersebut biar gak kaget. Dan dimana bahwa audisi tiap tahun itu berbeda-beda, jadi aku bakal bercerita tentang pengalaman audisi di tahun ini karena aku audisinya di tahun ini. By the way, nama acaranya akan kita samarin supaya nggak kena copyright ataupun masalah ke depannya. Jadi kita sebut acara tersebut adalah Indonesian E-Soul. So, langsung aja ke ceritanya, audisi online. Mungkin teman-teman semua juga udah pada tahu ya bahwa ketika sebelum kita masuk ke audisi yang ditayang di TV itu yang dijuriin oleh juri artis, kita itu melalui tahapan audisi yang biasanya diadakan di tiap kota, di mana kita kayak ngantri panas-panasan gitu ya, ngantri panjang banget untuk nyanyi, nggak nyampe 1 menit gitu kan. Jadi syahadat untuk teman-teman yang pernah merasakan itu, berarti kita kawan seperjuangan. Peace bomb lu. Nah, di tahun ini digadang-gadang merupakan season spesial di acara tersebut. Dimana katanya sih ini bertepatan dengan anniversary acara tersebut. Dan juga karena kita di kondisi yang berbeda dimana kita masih dalam pandemi corona. Jadi audisi tahun ini diadakan secara online. Mungkin teman-teman semua udah pada tahu ya, kayak audisi online itu diadakan di Instagram, Facebook, dan lain-lain gitu ya. Dimana audisinya itu kayak challenge gitu kan, di sebelah kayak apa ya, kayak video TikTok itu kan, sebelah-sebelahan. Dimana di sini kita duet sama artisnya sama penyanyinya gitu kan. Nah, mungkin teman-teman banyak yang bertanya, loh kok Haidar nggak ikutan audisinya, kok tiba-tiba masuk TV, kok tiba-tiba ada di acaranya, padahal di feeds Instagramnya kan nggak ada dia ikutan audisi online. Tenang teman-teman. Jadi di audisi tahun ini beda-bedanya banyak jalur menuju Roma. Banyak jalan di mana audisi tersebut tuh nggak hanya seperti challenge tersebut. Kalau aku itu awalnya itu tiba-tiba ada yang nge-DM gitu kan dari tim Indonesian E-Soul. Katanya, halo Haidar, perkenalkan aku dari tim kreatif Indonesian E-Soul, bahwa kamu berminat gak untuk ikutan audisi online di acara tersebut. Nah, awalnya aku curiga ya, ini siapa kok tiba-tiba nge-DM, takutnya kan penipuan dan lain-lain. Tapi ketika aku kepoin orangnya, lihat feedsnya, post-postannya, oh ternyata kayaknya dia bener deh. Dan yang awalnya aku gak mau ikutan, bener-bener gak mau ikutan acara tersebut, jadi mikir-mikir panjang juga gitu. Setelah aku ngobrol sama teman-teman, sama keluarga, katanya banyak yang menganjurkan bahwa udah ikut aja, coba sampai mana sih, coba ikut aja gitu kan. Dari situ aku memutuskan untuk ikutan di ajang tersebut. Ya udah aku bales aja kan DM-nya, halo ya gimana gini nih, aku berminat gini-gini. Nah dari situ, aku nggak langsung masuk acara tersebut ya. Dari situ oke, katanya kita akan audisi kamu dengan caranya mungkin sedikit lebih ribet sih dibanding yang challenge itu, dimana aku disuruh untuk menyanyikan atau membuat 5 video bernyanyi, dimana di 5 video ini ada kriteria yang diminta. Di situ aku buat dan kemudian katanya minta foto selfie juga. Dari situ dikirimin dan dari situ katanya oke, terima kasih sudah berpartisipasi. Nanti kita akan hubungin lagi kalau misalkan aku masuk. Nah dari situ sekitar 1 minggu dari situ tiba-tiba aku dapat telepon di mana, halo Haidar, ini Haidar bukan, katanya. Halo katanya, halo. Hah, siapa ini teh? Aku tuh lagi di kafe ternama Cimahi gitu kan, mungkin kalian tahu di mana. Tentunya Common Place. Tapi kan tahu ya, di Common Place itu kan di bawah sutet gitu kan, jadi sinyalnya tuh jarang-jarang
ada tapi jarang-jarang jadinya terganggu gitu kan. Jadi katanya, aduh ini kok sinyalnya jelek banget ya, di saat kayak gini kok bisa aja sinyalnya jelek. Di situ ketawa-ketawa, aku kan bingung ya ini siapa kok tiba-tiba ngomong gitu. Oh iya katanya, aku ini dari ini nama disamarkan tim Indonesian ISOL bahwa selamat kamu bisa berpartisipasi di acara Indonesian ISOL. Tapi tenang dulu, kamu jangan kasih tahu siapa-siapa dulu katanya. Kamu jangan sampai orang-orang ada di sekitar kamu tahu. Tapi kamu boleh senang, silahkan sok jingkrak-jingkrak. Itu kondisinya di kafe guys, kayak jingkrak-jingkrak. Oke, aku cuma oke, terima kasih. Oh iya, jadi gimana? Nah, di situ aku dijelasin bahwa nanti kita akan infokan lagi via Zoom meeting dan info dan lain-lainnya. Dari situ aku seneng banget kan. Ya udah, akhirnya tanpa disengaja ternyata aku dapat invitation dan ternyata akhirnya aku masuk tuh secara resmi akan diaudisi di Jakarta. Setelah dikasih info gitu, akhirnya katanya tanggal segini kamu akan berangkat ke Jakarta. Jadi siapin mental, kondisi dan lain-lain gitu. Bahwa jangan dulu keluar dan lain-lain gitu ya. Di Cimahi aku nggak keluar mungkin. Pokoknya harus jaga kesehatan sebelum hari keberangkatan tiba. Karena kita akan sebelum berangkat kita harus rapid test dulu 3 hari sebelum. Dan ketika datang ke Jakarta kita langsung di swab tes PCR dan langsung diisolasi. Nah, sebelum kita ke chapter 2, mungkin teman-teman kayak ngerasa kok bisa ya aku dapat invitation lewat DM gitu-gitu. Ini sih pendapat aku sendiri bahwa di tim Indonesian ISOL juga selain mengadakan audisi online, mereka itu mencari bakat-bakat tersembunyi. Ya kali tersembunyi. Ya mungkin bakat-bakat yang mungkin mereka kira akan pantas di acara tersebut. Jadi mereka itu lihatnya dari, kalau di Instagram ya mungkin ya, mereka lihat dari postingan-postingan kalian yang mungkin teman-teman suka cover ataupun teman-teman punya karya ataupun dilihat YouTube channelnya dan lain-lain. Karena sebelumnya juga di acara TV yang pernah aku ikuti, ajang bakat tersebut juga lihatnya dari YouTube gitu kan. Jadi untuk teman-teman semua, kalau kalian ingin ikutan Indonesian ISOL, jadi kalian bisa tunjukin atau show kepada dunia bahwa kalian itu penyanyi, kalian itu bisa nyanyi dan suka cover-cover. Jadi dari sekarang rajin untuk cover video ataupun bernyanyi di sosial media. Pokoknya tunjukkan diri kalian, tunjukkan bakat kalian. Lanjut ke chapter kedua, yaitu perjalanan menuju Jakarta. Nah, seperti yang aku sebutin di chapter pertama bahwa sebelum kita berangkat ke Jakarta kita harus rapid test dulu, di mana dilakukan 3 hari sebelumnya. Nah awalnya sih kita harus swab test gitu di daerah masing-masing, kayak kalau yang di Bali harus swab test di sana sebelum berangkat dan lain-lain. Tapi untungnya pihak penyelenggara memutuskan bahwa kalian semua bisa di swab di Jakarta. Tapi dengan konsekuensi ketika kalian positif kalian akan langsung dibawa ke Wisma Atlet. Di situ aku deg-degan sih. Tapi ya alhamdulillahnya ya kan dulu swab test itu bisa dibilang lumayan nguras kantong gitu kan. Jutaan dan akhirnya ya udah nggak apa-apa, dengan konsekuensi kita harus menjaga kondisi tubuh kita sebelum kita berangkat. Nah ini dia mungkin persiapannya sudah mantap semua dan ini dia perjalanan aku yang diantar oleh keluarga. Ini dia videonya. Akhirnya hari ini tiba juga. Calm down Haidar, calm down. Oke, hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Haidar Islami, biasa dipanggil Haidaris, dan pada hari ini aku akan audisi idol. Alright. Selamat datang di vlogku dan ini dia vlog keberangkatanku dari rumah menuju Jakarta untuk audisi. So ikutin terus ya. Let's go. Udah jam 3. Udah ada yang bangun. Oke, kita langsung siap-siap aja, langsung mandi. Gak boleh ikut. Bye. Oke, udah mandi, udah seger, tinggal sarapan. Udah ada mama.
Ya nih sarapannya nih. Ih, terima kasih mah. Sebelum berangkat kita sarapan dulu. Masak apa nih mah? Nih sama Bihun ya. sama udang. Ih, udang kesukaan. Oke teman-teman semua, karena sarapannya sudah disiapkan oleh mama tercinta, kita langsung makan aja. Let's go. Halo semuanya. Ini ada ini ada bapak, ini ada mamaku. Jangan lupa ya protokol kesehatannya dipakai. Masker, jaga jarak. Terus yang paling penting berangkat harus dengan senyum. Kemudian nanti apapun yang terjadi pulang pun harus dengan senyum. Nah, yang penting Haidar ikhtiar semaksimal mungkin diiringi dengan doa. Jadilah yang terbaik di antara yang baik. Amin. Doa kami senantiasa ada untuk Haidar ya. Amin. Jadi melo gini ya. Pokoknya kita aku mau habisin dulu sarapannya. Jadi kita lanjut lagi nanti. See you, bye. Oke semuanya. Face shield sudah dipakai, masker juga sudah. Oke, ada mama nih. Mah, ada pesan lagi nggak nih sebelum Haidar pergi 7 hari? Sekali lagi hati-hati Ya. di jalan, jaga kesehatan, pergi sehat, pulang juga harus sehat. Ya. Oke. Nah, pamit ya. Jangan lupa itu Ya. sholat jangan Siap. ketinggalan ya. Siap. Oke, berapa kan ntar ke travel ya? Siap. Kita kilometernya di sana aja. Langsung let's go. Dikunci guys. Let's go. Ya, jadi karena ada perubahan rencana dan kebetulan juga keluarga ada keperluan langsung ke saudara ya, ke Bogor. Jadi katanya ya udahlah kita bareng-bareng aja hari ini sekalian nganterin Haidar ke Jakarta langsung ke tempat audisi. Juga keluarga ada keperluan ke Bogor. Jadi gitu. So ini dia perjalanannya, tetap terus di vlognya Haidar. Yeay, bye. Ya ini baru beres sholat subuh dan mau beli sarapan dulu di rest area pertama. Walaupun jadinya perbedaan rencana yang asalnya mau naik travel, jadinya mungkin perubahan rencananya bisa dibilang lebih alhamdulillah lebih bagus karena jadinya lebih bisa lebih lama lagi dengan orang tua. Walaupun tadi di rumah kita udah perpisahan, tapi jadinya kita nanti perpisahan di checkpoint Jakarta. Tapi cuacanya mendung, mau hujan. Udah sarapan kayaknya. Pelajaran yang dapat kita ambil adalah jangan book travel di detik-detik terakhir. Tapi sih kalau kasusnya aku karena Jakarta PSBB di aplikasi jadinya nggak muncul ke arah checkpoint yang dituju. Jadi tadinya ya udah aja mending pas hari H aja gitu langsung ke poolnya. Tapi ternyata itu salah besar. Jadinya bareng keluarga. Kehujanan guys. Nah gimana mah? Alhamdulillah bisa subuh ya. Iya. Subuh sendiri. Habisnya di sarapan tadi hujan-hujanan. Ya Pak. Ya sehat. Lanjut Kita menuju kemana langsung aja ya. langsung lagi. Lanjut perjalanan guys, doain ya. Oke teman-teman, alhamdulillah ini bentar lagi sampai. Sekarang pukul sekitar jam 8:30-an. Ini itu di depan sih tempatnya. Alhamdulillah kita sampai lebih cepat, setengah jam lebih cepat. Dia Cangga 7. Iya. Mah gimana nih? Ada pesan lagi nggak nih? Walaupun kemarin kan udah pamitan, tapi sekarang kita pamitan lagi nih. Iya. Selamat sudah sampai tujuan. Hati-hati
Tujuan Anda berada di jaga sebelah kiri. kesehatan, Siap. ya. 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 Gimana, Pak? Ikuti. Ya, selamat aja lah, selamat sukses ya. Ya, sudah sampai. Udah. Ya, hati-hati ya. Makasih ya, Ma ya. Ya. Nganterin ya. Pak, terima kasih ya, Pak. Pakai dulu. Gua. Stop dulu ya. Nanti kita lanjut lagi, oke? Kita hujan, guys. Mau dulu ya. Teman-teman udah sampai tempat tujuan. Sama Bapak, jadinya sampai di lokasi. Terima kasih Bapak. Siap. Terima kasih Bapak, langsung mau pulang lagi. Pulang aja. Mau ke saudara ya tadi. Ya, paling itu aja. Ada suaminya Pak. Selamat sukses, jaga diri dan jaga kesehatan. Ya. Iya dah. Ya, siap. Ya, teman-teman, jadi aku udah sampai ke hotel karantina ini nih. Lebih tepatnya hotel isolasi. Jadi aku di sini bakal mengisolasi diri sampai 2 hari ke depan. Mudah-mudahan hasil swabnya negatif. Jadi kita bisa lanjut perjuangan. Yeay, ada mimpi yang harus diwujudkan. Bye. Akhirnya sampai juga. Oke, akhirnya aku sampai di hotel isolasi. Saya menunggu swab tes keluar. Mudah-mudahan kita semua dan peserta-peserta lain atau teman-teman seperjuangan semuanya sehat-sehat selalu. Jadi hasilnya semuanya negatif. Jadi kita keluar dari hotel ini, kita akan lanjutkan perjuangannya. Jadi ceritanya emang saya menunggu swab tes, hasil swab tes keluar. Jadi kita harus di hotel ini selama kurang lebih 30 jam. Yaitu berarti kalau sekarang kan tanggal 3, berarti kita di sini sekitar tanggal 5 pagi kita udah check out kalau hasilnya negatif. Jadi teman-teman semoga doain aja, semoga teman-temannya sehat-sehat aja. So kita langsung aja isolasi diri atau isolasi mandiri. Saatnya untuk kembali ke kasur. Kita akan lockdown. Let's go. Nah, pasti teman-teman semua yang udah kenal Haidaris pasti bertanya-tanya kenapa kok niat banget dia buat video vlog gitu kan di perjalanan, kok tumben buat video vlog gitu kan, story aja jarang gitu kan, story Instagram. Ya, jadi teman-teman, vlog itu adalah salah satu PR untuk tiap-tiap kontestan, di mana kita ketika perjalanan dari rumah menuju Jakarta kita diwajibkan untuk membuat video vlog yang nantinya katanya bakal dipilih untuk ditampilkan di TV katanya. Jadi daripada sayang nggak ditayangin gitu kan, jadi aku ditayangin di sini aja. Mubazir. Nah, setelah sampai di tadi ya videonya, jadi aku nggak videoin ketika aku swab test dan lain-lain. Jadi sebelum sampai hotel itu aku sebenarnya swab test dulu. Ya, baru sampai di hotel itu langsung karantina, di mana kita 1 hari nggak bisa ngapa-ngapain, nggak boleh kemana-mana, cuma di kamar. Makan, tidur, nonton, makan, tidur, latihan. Jadi cuma seharian itu kita nggak kemana-mana, di kamar doang gitu. Kita lanjut ke chapter 3. Nah, setelah swab test keluar, yaitu 1 hari setelah kita swab test, dan akhirnya dapat ketukan pintu gitu kan, deg-degan juga kan, ini takutnya yang ngetok pakai APD gitu kan, putih-putih. Ternyata enggak, katanya hasilnya Haidar itu katanya non reaktif atau negatif katanya. Oke, hari ini katanya kita bakal datang ke studio untuk briefing katanya gitu. Dari situ ya lega juga kan teman-teman semua kan. Dari situ baru deh aku ketemu dengan teman-teman seperjuangan, kayak misalnya ada II, ada Lorenzo itu kebetulan pinggir banget nih, pinggir kamar aku. Tiap dia latihan kedengaran suaranya emang keren banget. Makanya
Aku buat video call yang sebelumnya itu adalah teman-teman baik aku semua gitu. Di briefing ini aku nggak bisa ceritain banyak, nggak bisa nyeritain detailnya gimana. Pokoknya setelah hari itu hari briefing dan aku time skip sampai audisi, ketika audisi juri artis. Mungkin teman-teman semua juga tahu ya bahwa kok aku ada di acara tersebut tapi audisinya kok nggak ada, dicari di YouTube nggak ada, waktu itu nonton di TV kok nggak ditayangin gitu kan. Ya jadi teman-teman emang audisi ataupun selama aku ada di acara tersebut nggak ditayangin sama sekali. Itu kenapa nanti aku bakal bahas di chapter 4. Di sini aku mau ceritain ini aja. Mau ceritain audisi yang aku alamin dan apa tanggapan juri-juri terhadap aku saat audisi di hadapan 5 judges, yaitu Teh Ocha, Mas Anang, Bang Judika, sama Mas Ari Lasso, dan juga Bunda Maya gitu. Aku bakal ceritain gimana aku audisi sampai komentar-komentar para juri yang siapa yang ngasih yes dan siapa yang ngasih no, karena emang gak ditayangin jadi baik cerita aja ya, sedih banget ya. So here we go, ini dia ceritanya. Jadi setelah lama menunggu akhirnya aku dapat giliran ataupun dipanggil untuk audisi. Nah ketika masuk gitu kan langsung berhadapan dengan 5 juri artis, di mana di tahun ini karena di masa pandemi jadi tiap meja juri itu disekat dan diberi jarak, dan perasaan aku sih ya bahwa jarak antara penyanyi dan juri juga lumayan rada jauh gitu kan. Nah ketika aku masuk aku langsung bilang kan halo judges gitu kan. Wes ada yang gitu tuh Bang Judika gitu kan, wes katanya gitu kan. Terus mereka tuh ngebahas apa gitu ya, aku tuh kurang nangkep gitu ya. Jadi aku di sana cuman iya aja gitu, iya cuman ketawa kecil gitu. Nah awal langsung Bunda Maya bilang, halo dari mana? Silahkan memperkenalkan diri kamu katanya gitu kan. Aku langsung bertanya bahwa boleh nggak aku memperkenalkan diri aku dengan nge-rap gitu kan. Oh iya boleh silahkan kita cerita gitu kan. Dan di situ aku langsung memperkenalkan diri aku dengan rap. Nah rap itu kayak gini. Namaku Haidar Islami, ku datang dari Cimahi, datang kemari bertemu dewan juri semua yang ada di sini. Teman-temanku berkata ini hanya audisi, tapi bagiku ini jauh lebih lagi menyiapkan mental untuk siap dalam segala kondisi, walau dalam pandemi gak akan buatku berhenti. Ini sebuah pengalaman, semoga berprestasi, dan ku ingin terima kasih kepada dewan juri juga tim kreatif semua yang ada di sini, karena Indonesian merupakan salah satu mimpi kini ku bisa checklist goalsku sebelum mati. Dan itu dia rapnya. Nah dari situ ekspektasi aku itu juri-juri mungkin akan terkagum atau gimana gitu ya, kaget ataupun gimana. Ternyata kondisinya langsung kayak krik bener-bener sepi, kayak juri-juri juga mungkin bingung gitu kayak ngeresponnya kayak gimana gitu, krik. Terus tiba-tiba Teh Ocha bilang gini, udahlah ya kita hargain aja ya, digituin dong. Kayak rasanya kayak ya udahlah gitu kan, ya udahlah ya. Kemudian ditanyakan, Haidar ya katanya. Iya, silakan mau nyanyi lagu apa? Di situ aku jawab, aku ingin menyanyikan lagu All I Want dari Kodaline. Nah di situ aku nyanyi gitu kan. Silakan nyanyi, kayak awalnya gini. All I want is nothing more, to hear you knocking at my door. Nah segitu aja pokoknya. Nah aku tuh nyanyi gitu kan. Nah udah beres aja. Aku tuh ketika bait pertama tuh aku dengar gitu kan Bunda Maya bilang, wes bagus ini gitu katanya. Aku kira bakal berlanjut gitu kan pujian-pujian itu. Tapi ternyata ketika dari tengah sampai akhir kok sepi banget, kayak bener-bener karena aku merem ya. Aku sih jujur karena ketika audisi aku banyak meremnya gitu ya. Merem, ketika buka mata mereka kok kayak bingung gitu. Tiba-tiba Bunda Maya bilang lagi, sebenarnya kamu tuh penyanyi yang membingungkan, Sena. Hah, membingungkan? Iya, Sena. Kamu tuh bagus, tapi dibilang bagus nggak terlalu bagus, dibilang jelek juga nggak jelek katanya gitu kan. Terus kata Bang Judika, kamu ini banyak improvisasinya, Sena. Soalnya tiap bait diimprove sama dia. Tapi bener sih, aku mengakui ya, emang di lagu itu aku bener-bener kayak improve karena pengen melihat ya ini aku Haidaris gitu kan, berbeda dari Kodaline dan gitu-gitu.
Ya udah gitu tiba-tiba Mas Anang bilang, aku pengen dengar kamu lagu Indonesia dong katanya. Nah dari situ kan karena aku udah punya lagu sendiri, aku mengajukan bahwa boleh nggak aku lagu Indonesianya menyanyikan lagu sendiri. Boleh aku pinjam gitar di sebelah gitu kan, karena ada gitar di sebelah piano kan. Tiba-tiba ketika aku mau ngambil, mau beranjak, Bunda Maya bilang, enggak, jangan sana. Soalnya itu bahaya buat kamu katanya, karena kita nggak tahu nadanya nih. Nanti itu bahaya buat kamu, nanti takutnya malah jadi jelek buat kamunya gitu katanya. Oh dari situ, oh ya udah, aku bilang ya udah aku mau nyanyi lagunya Aldi Maldini, biar aku yang pergi. Terus tiba-tiba Mas Ari Lasso bilang, hah? Yaudah silakan pergi katanya. Yaudah silakan pergi katanya gitu kan. Hah? Aku kan bingung gitu ya. Hah? Suruh pergi? Aku bilang kayak, Mas tapi saya pengen nyanyi. Ya, terus kamu nyanyi lagu apa? Biar aku yang pergi. Ya udah sana pergi katanya gitu kan. Hah? Tapi saya mau nyanyi. Ketawa aja kan gitu kan. Pecah. Terus akhirnya aku nyanyi biar aku yang pergi. Dan sama ternyata pas ketika udah beres, tetap sama si responnya tuh kayak, kamu tuh penyanyi yang membingungkan. Nah, memang. Nah. Tiba-tiba Mas Anang, saya no. Tiba-tiba gitu kan. Aku kaget lah gitu kan. Tiba-tiba skip itu kan lama banget. Ada jeda waktu lama banget kayak mungkin berpikir ataupun kebutuhan video kali ya. Di situ juga ada yang bridging yang gak bisa aku ceritain. Di situ Teocha bilang, yaudah saya yes katanya gitu kan. Tiba-tiba Bang Judika, tapi saya nggak suka, saya no. Tiba-tiba Bunda Maya, tapi kamu bisa nyanyi sih, saya suka. Yaudah saya yes. Nah, akhirnya kan dapat 2 yes, 2 no nih. Tinggal terakhir yaitu Mas Ari Lasso. Kata Mas Ari Lasso. Itu jedanya lama banget sih ketika Mas Ari Lasso sih. Ya dari situ karena bingung aku harus ngapain, aku respon aja gitu kan. Yaudah Mas, saya berjanji. Baru sampai situ tiba-tiba langsung disanggah gitu kan. Saya nggak butuh itu katanya. Saya tuh nggak suka orang yang mengejar sesuatu terlalu berlebihan. Itu nggak bagus katanya gitu kan. Aduh di situ aku langsung kayak tutup muka gitu kan karena malu gitu kan. Aku tuh kayak dalam hati tuh kayak aduh salah ngomong gitu kan. Aduh aku tuh kenapa bisa gini, bisa ngomong gitu kan. Udah gitu Mas Ari Lasso, yaudah sini kamu sini. Ini buat kamu. Akhirnya aku dikasih golden ticket. Nanti aku tunjukin ya, ada di situ di figurain. Nih buat kamu katanya. Aku udah semprotin ya sampai loyo katanya gitu kan. Tiba-tiba aku ambil, ya aku seneng kan ya, terima kasih sambil keluar, terima kasih. Tiba-tiba Mas Anang berdiri gitu kan. Yang terpenting adalah jaga emosinya katanya gitu kan. Kamu harus jaga emosi, itu kuncinya katanya gitu kan. Wah Mas Anang keren banget sih dia. Terus Mas Ari Lasso, iya kamu harus jaga emosinya. Bang juga bilang, pokoknya tahan emosi buat improvisasi katanya gitu. Terlalu banyak improvisasi. Oh iya terima kasih aku sampai keluar. Akhirnya aku senang dan akhirnya ketemu Boy William. Gimana tanggapannya dan lain-lain katanya. Terlepas apapun yang juri katain katanya you deserve it kata Boy William gitu kan. Ya udah akhirnya aku masuk dan aku dapat golden ticket dengan 3 yes 2 no. Dimana yang yes itu Mas Ari Lasso, Bunda Maya dan Teocha. Jadi aku berterima kasih kepada judges setelah memberikan kesempatan itu. Jadi aku lanjut ke babak eliminasi. Setelah audisi itu, nih aku dapat golden ticket dan ini teman-teman nih. Ini dia golden ticketnya yang udah aku figurain sebagai sebagai tanda pengalaman kali ya. Dan ini juga nomor pesertanya gitu kan. Ya gitulah. Lanjut ke capture 4 ya. Setelah audisi kita ada spare waktu seperti 1 mingguan gitu kan suruh pulang. Tapi sebelum pulang kita rapid test dulu di kantor MMC. Baru ketika hasilnya negatif baru kita dipersilahkan pulang. Kemudian seperti halnya kayak audisi kita harus barang-barang yang harus disiapin. PR-PR kita apa aja. Sama ada vlog juga masuk lagi. Jadi ada vlog keberangkatan menuju eliminasi juga. Singkat cerita hari keberangkatan itu tiba. Dan akhirnya hari itu aku berangkat sebelumnya sudah rapid test serologi yang seperti audisi aku di swab test lagi, diisolasi lagi 1 hari, tapi di mana di sini kita udah di mana di hotel atau penginapan itu sudah beda gitu kan. Nah, di babak eliminasi ini
kita sudah ditentukan bahwa kita masuk batch berapa dan siapa-siapa aja yang akan se-batch atau sepanggung dengan kita nantinya. Kebetulan aku itu masuk batch 18 yang dimana di dalamnya itu ada Dr. Kevin, ada Daryl, ada aku, ada Keiko, ada Nanda, dan juga ada Adon. Jadi kita itu batch gemuk dimana yang biasanya satu batch itu paling dikit itu ada 4-an, yang tengah-tengah itu ada 5-an, dan yang batch paling gemuk itu kita yaitu 6-an. Dimana ada Keiko satu perempuan di antara kita semua. Karena ini special season yang dimana kalau yang aku udah tonton sebelum-sebelumnya kan kalau di Elim 1 itu kita nggak diiringin musik ya. Dimana kita nyanyi dengan mikrofon tanpa musik atau akapela. Tapi karena ini special season, jadi kita langsung di Elim 1 kita langsung diiringin oleh home bandnya. Tapi home bandnya itu hanya keyboard, berdasarkan keyboard dan gitar. Dan tentunya kita ada sesi latihan dulu sebelumnya. Tapi kebanyakan ya sebenarnya banyak yang gak sama sih kayak latihan. Seperti misalnya latihannya dikunci apa, ternyata pas ketika tampil mungkin ada kesalahan atau gimana, kuncinya berbeda. Dimana Bagan kalau aku sendiri sih ada masalah di tempo. Ya udahlah, yang berlalu biarkanlah berlalu. Kebetulan di Elim 1 itu aku nyanyi Intention di Justin Bieber katakan. Aku tuh pengen joget-joget itu sebenarnya, tapi ya udahlah. Dan di eliminasi 1 dan resultnya adalah ternyata di semua batch aku 6-6-nya dinyatakan tidak lolos. Dan disitulah perjalanan aku di acara tersebut berakhir. Nah, mungkin banyak detail cerita yang gak mungkin atau gak bisa aku ceritain buat teman-teman semua di Elim 1 ini. Tapi pastinya ini adalah pengalaman yang gak mungkin aku lupain gitu kan. Kita lanjut ke pembahasan di chapter 5. Alasan kenapa aku tidak ditayangkan. Oke, mungkin teman-teman semua yang kita udah follow-followan di Instagram melihat postingan-postingan story di Instagram aku yang ya Intention Idol gitu kan. Jadi mungkin teman-teman juga nunggu-nunggu kapan nih aku di episode berapa nih aku ada di acara tersebut, aku ditayangkan gitu kan. Sama di mana aku sama bapakku duaan gitu kan. Kita nonton dari awal sampai akhir acaranya, nunggu-nunggu kalau di episode tersebut ada aku, di audisi tersebut aku ditayangkan gitu kan. Dan teman-teman juga yang ada yang nanya gitu, kapan sih di episode berapa? Aku kan suka bilang ya tunggu aja gitu kan. Karena aku juga nggak dikasih tahu nih kapan di episode berapa aku akan ditayangkan, kapan dan gimananya gitu kan. Ya udah, jadinya aku nunggu dan nonton sampai akhir. Dan ternyata sampai episode terakhir yaitu episode 5 aku tidak ditayangkan. Mungkin kalau teman-teman semua bilang ini aneh atau kaget atau nggak nyangka atau gimana, jadi aku sama kayak seperti kalian bahwa aku juga merasa kaget, bahkan rasanya aneh gitu kan teman-teman. Karena di sini posisinya ya aku masuk dapat golden ticket tapi seperti tidak ditayangkan audisinya, seperti nggak nyanyi gitu kan di acara tersebut. Percaya deh, rasanya tuh aneh banget. Banyak pikiran-pikiran buruk tentang itu semua. Tapi yang bisa aku jawab adalah yang pertama, bahwa di acara tahun ini ada persingkatan tayangan audisi di mana yang katanya sih biasanya audisinya itu ada 6 episode. Tapi di tahun ini jadi 5 episode. Dan juga ada kebetulan teman seperjuangan juga ada yang nanya langsung ke produsernya, katanya memang tertera di kontraknya bahwa pihak penyelenggara bebas untuk mengedit, memilah-memilih apapun yang akan ditayangkan di TV. Cuman ya pasti ada rasa kecewanya gitu kan. Dan aku gak sendiri teman-teman. Dan rasanya aneh banget sih. Mungkin pihak penyelenggara punya kriteria tersendiri gitu ya untuk memilih siapa-siapa yang ditayangkan gitu kan. Ya pasti kita cuma bisa ikhtiar dan lihat hasilnya ke depannya. Ketika kita sudah ikhtiar, hasilnya itu bukan urusan kita, tapi memang kalau bukan rezekinya ya udah gitu kan, gak apa-apa. Walaupun dengan hasil yang surprising seperti itu, ya aku sih bersyukur aja gitu kan bisa masuk ke acara tersebut dan lolos dan dapat ya hiasan ini. Aku bersyukur karena dari sekitar katanya itu 35.000 orang yang berpartisipasi di acara tersebut, aku masuk ke dalam 100 besar gitu kan.
Ya ini sebuah pengalaman, moga-moga juga ya, aku bernasib baik seperti Afgan gitu kan, karena dia juga sama dulu top 100 dan gak ditayangin. Ya itu doa aja ya, aminin teman-teman. Pokoknya aku ucapkan terima kasih kepada kru-kru yang telah merawat ataupun memanjakan kita semua saat kita di karantina, datang ke kamar, ngasih makanan gitu kan. Pokoknya aku ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Dewan Juri, kepada penyelenggara semuanya yang telah memperhatikan kesehatan, memperhatikan kita semua ketika kita di Jakarta. So itu dia pengalaman aku ketika ada di acara ajang bakat tersebut. Mudah-mudahan kalian semua terinspirasi, mudah-mudahan kalian semua juga jadikan ini pelajaran yang untuk, dan kalian jadi tahu apa-apa aja nih yang harus disiapin ke depannya untuk ikutan di acara tersebut. Dan jangan kaget kalau kalian gak ditayangin. Ya, pokoknya gitu. Mudah-mudahan kalian semua dapat pelajaran dari cerita video kali ini. Aku Haidaris. Sampai jumpa di another episode di video di channel Haidaris. See ya. Bye-bye. Perfect.